Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun pengen pergi haji, betul nggak? Ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kalau bisa minta sama Allah jangan sampai dicabut nyawa sebelum kita kemudian sempurna rukunnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana tuh. Nanti di akhir kita bakal doa supaya pemirsa bisa berangkat haji ke Baitullah. Ya, buat Allah tuh nggak ada waiting list. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Insya Allah. Nah, saya punya cerita sedikit nih sebelum nganter ke cerita ya. Saya punya adik, itu kerjanya di Indosat. Saya punya adik namanya Faisal, kerja di Indosat. Suatu saat saya ceramah di Indosat. Begitu ceramah di Indosat, adik saya nganterin pulang. Terus dia nanya gini, "Bang, itu bener tuh sedekah dikali 10 kalau kita keluarin?" Saya bilang begini, "Kemana aja loh? Orang lain sedunia udah pada ngikutin abang. Lalu adanya abang, adik kandung. Malah baru nanya, dikali enggak." "Iya bang, kita mau jalanin nih. Gaji ayah di Indosat sebulan mau kita lewatin." Saya bilang sama Faisal tuh, kalau sebulan lo keluarin, namanya bukan adanya abang. Kalau adanya abang, setahun lo keluarin. Jangan sebulan. Gaji dia waktu itu kira-kira 7 juta. 7 juta kalau dikali 10 kan 70. Tapi kalau 84 juta dikali 10 kan 840. Subhanallah, akhirnya adik saya masuk lift, dia bilang, "Insyaallah dah bang, samina wa ta'na." Disikat tuh dia setahun gaji. Jadi dia punya tabungan sama mobil, dia ceburin, dia sedekahin. Alhamdulillah loh. Kemudian dikirim ke Qatar, gajinya 120 juta. Oh, subhanallah. Tuh, akhirnya apa? Dari Qatar kemudian masuk ke... Assalamualaikum Pak Ustadz. Wih, jemaah aja. Alhamdulillah Pak Ustadz. Doain, minta doanya Pak Ustadz ya. Minta doanya Pak Ustadz. Wah iya, tahu aja di sono agak panas ya Pak Ustadz. Minta doanya ya. Siap, Masya Allah. Amin. Yeah. Bu, doain ya Bu. Wih, pulang kampung. Naik haji pulang kampung, mau naik haji Pak Ustadz. Lah kampung pertama kita sono. Oh iya. Ntar kampung benerannya akhirat. Amin. Temen ini nama bapak saya masa Denny Bindrani. Ketuker enggak? Iya, nggak tahu deh, mukanya sih bener Pak Ustadz. Iya, bawa apaan nih? Iya. Dalamnya apaan? Ini persiapan buat di sono Pak Ustadz. Oh iya? Buat di Saudi Arabia. Karena kan di sono kan, saya kan kalau makan harus pakai sambal. Nih, saya bawa. Ini saya bawa Pak Ustadz, takutnya di sono kagak ada cabe, susah nyari sambal. Nih. Iya bener, di Mekah nggak ada. Di Mekah, enggak, di Mekah tuh bukannya cabe dia mah. Apaan? Sambal tomat. Sambal tomat. Nih saya bawa bawang, saya bawa kemiri, segala macem. Tomat, takut susah nyarinya. Tapi ini ulekannya mau nih? Hah? Ulekan? Ya lengkap saya bawa. Nih. Pak Ustadz. Wah. Buat siap-siap kan kita harus mempersiapkan segala sesuatu, Pak Ustadz. Iya. Seru juga deh. Ya buat makan di sana saya kan seneng nyambel, Pak Ustadz. Bener. Ininya aja udah 20 kilo. Ini Pak Ustadz, jadi kita makannya enak ntar. Bener loh. Bu ya, coba yang udah pernah pergi haji siapa? Banyak ya? Coba nostalgia apa coba kalau kita pergi haji ya kan? Nostalgia kita makan begini nih di tenda. Di tenda Eropa apa, Masya Allah. Paling enak deh. Makannya di tenda juga, Pak Ustadz? Tenda. Jauh-jauh amat di tenda, di sini aja banyak. Beda deh, soalnya pertama tenda Mina ya nggak? Tenda Eropa, subhanallah. Ini pas sama tema kita malam ini, Pak Ustadz. Iya. Tentang haji. Saya mau ngajak dulu pemirsa, kita baca doa. Iya dong. Pemirsa dan semua yang hadir berdoanya seperti sudah memakai kain ihram. Membaca talbiyah seperti sudah ngelihat Ka'bah. Memakai talbiyah seperti habis kemudian ngambil mikot. Baca talbiyah seperti sudah di atas bis menuju kepada Masjidil Haram. Pemirsa, usahakan pemirsa ikut merasakan bacaan ini. Pemirsa kalau merinding, kalau muncul merindingnya, itu tanda udah dekat insya Allah ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya, dengerin saya dulu, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, mudah-mudahan deh. Amin. Dan kabul insya Allah. Yang belum berangkat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa nih Den tamu kita Den? Tamu kita juga ini berhubungan dengan tema kita. Umroh dan haji. Masya Allah. Tamu kita luar biasa pemirsa. Beliau pernah ingin berangkat umroh. Uangnya cuma ada 20 juta. Tapi 20 juta itu malah disedekahkan. Apa yang terjadi kita undang langsung ya. Siap. Ini dia Ibu Hajah Tuti. Oh. Tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum Bu Tuti. Ibu. Iya. Ribet ya, lewat mana? Selamat datang. Alhamdulillah. Iya. Silakan Ibu. Sini. Iya, terima kasih. Ya. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Amin. Saya malah nggak tahu tuh cerita gimana tuh. Ini bukan orang lain tapi ceritanya ini baru saya dengar. 20 Silakan. juta gimana tuh cerita? Waktu itu, tapi ini sebelumnya berhubungan sama Ustadz juga. Sama saya? Iya. Oh, gimana? Karena Ustadz kan kasih ilmu untuk yakin, ya kan? Jadi kita harus yakin sama Allah apa yang kita mau. Dan satu hal yang buat saya berbeda dari pelajaran ustadz-ustadz yang lain adalah sedekah. Itu bisa, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apapun dengan sedekah. Itu yang selalu Pak Ustadz bilang kan. Dan saat itu saya baru kenal Ustadz bulan Ramadan. Waktu itu Ustadz ada di salah satu TV ya. Saya merasa terketuk, apa iya bisa ya dengan sedekah merubah hidup saya. Oh ya udah kalau gitu. Kita tahan dulu. Apa bisa ya? Apa dengan bisa? sedekah merubah hidup saya. Tetap bareng kita di chatting dengan YF. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, tadi kita tutup dengan pertanyaan apakah sedekah bisa merubah hidup kita? Monggo dilanjutin lagi Bu Hajah Tuti. Gimana ceritanya Bu? Iya, ceritanya jadi setelah saya mendengar ceramah dari Pak Ustadz, jadi saya bawa tahajud, saya sholat malam, dan saya merasa yakin bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Masya Allah. Saya harus berhijrah. Yang sebelumnya saya sholatnya 3 waktu, tapi setelah ketemu Pak Ustadz. 3 waktu gimana? 3 waktu maksudnya 5 waktunya tuh jarang gitu, Pak Ustadz, karena sibuk. Iya. Bolong-bolong, iya. Jadi saya sama suami masih bolong-bolong. Saya bilang sama suami bahwa ini saatnya kita berhijrah. Saya pun sudah punya guru dari kecil, punya ustadz dan banyak ustadz. Di TV banyak dan saya juga sudah tahu banyak ustadz. Tapi setelah saya dengar sedekah bisa merubah hidup seseorang, itu yang buat klik gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak ada sinyal gitu. Dan saya sinyal bawa Indosat. Dan saya bawa tahajud dan alhamdulillah tambah kuat sinyalnya. Akhirnya suami saya cari, ternyata Pak Ustadz itu punya wisata hati. Nah setelah saya buka browsing di wisata hati, saya tambah mantap, saya ikuti semua apa yang Pak Ustadz ajarkan. Kita harus sholatnya tuh bukan cuma 5 waktu, tapi sholatnya berapa waktu, ada yang lain, sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, hajat, puasa, Senin Kemis atau puasa Daud, dan ditutup afdolnya kata Pak Ustadz dengan sedekah. Dan itu yang kami lakukan, bukan cuma saya sendiri tapi satu keluarga kita melakukan. Nah ini berhubungan sama salah satu hajat ibu waktu itu katanya pengen umroh ya Bu ya? Iya. Pengen umroh dan ada dananya berapa Bu? 20 ya? Iya. Bisa Padahal udah cukup diceritain? buat umroh kan itu dana. Iya, harusnya sih bisa umroh. Saya mau umroh ke tempat Pak Ustadz, dari tempat Pak Ustadz itu saya bilang sama suami, kata suami, nanti aja kita haji. Saya bilang kalau haji, kapan hajinya? Uangnya kapan terkumpul? Tapi saya terus baca-baca di wisata hati, saya terus ikuti buku, dan yang paling saya terkesan adalah buku Mencari Tuhan yang Hilang.
buku Pak Ustadz. Oh, buku Pak Ustadz. Subhanallah, dengan buku itu saya merasa saya yang ada di buku itu. Saya kehilangan Tuhan selama ini. Jadi saya yakin saya, tadinya saya mau ke bank, bawa itu, kata suami saya ke bank aja, dikumpul. Tapi saya pikir kalau ke bank kapan saya sampainya, sampai bisa haji berdua suami. Akhirnya datanglah Ramadan 2007, saya pergi ke tempat Pak Ustadz, saya kasih wakaf. Pada saat wakaf itu subhanallah ada di bawah rukuknya itu orangnya itu kasih bilang, Bu mau daftar haji ya. Saya bilang doain saya ya, saya mau sedekah dulu nih, nanti saya mau pergi haji. Saya didoakan sama orangnya Pak Ustadz. Jadi kita didoakan, mudah-mudahan Ibu pergi haji, Bu bawa aja formulirnya. Saya bawa formulirnya. Nah sisanya itu saya kasih untuk melunasi hutang masjid di dekat rumah saya. Sisanya 10 juta saya kasih anak yatim, duafa dan janda-janda, dan saya undang mereka makan ke rumah saya. Nah. Jadi saya yakin saya bawa Ramadan itu, saya bawa tahajud, saya bawa mengaji, saya minta sama Allah, saya minta yang terbaik buat kami sekeluarga, dan alhamdulillah berkah sampai Akhirnya bisa sekarang. haji. Subhanallah. Bisa haji dan berkah sampai sekarang. Subhanallah. Dan di luar udah ada yang Ada mau- lagi tamu juga. Iya, Ini nih, kisahnya bukain juga. pintu dulu tuh. Iya. Pintunya dari sini kalau saya ngomong langsung kebuka Oh otomatis gitu, Pak Ustadz, ya. pakai voice. Iya, ini kita undang tamu kita yang berikutnya. Ini nama panggilannya Mbak Ipus. Ipus. Mbak Ipus. Nama lengkapnya Puspitasari. Tepuk tangan buat Mbak Ipus. Iya. Naik haji, alhamdulillah. Naik haji, alhamdulillah. Hei Mbak. Pus. Mbak Ipus. Sehat Mbak. Sehat Mbak. Iya, silakan Ini Mbak. lebih tuan rumah dari tuan rumah nih. Antepre. Nah, ini juga pas sama tema kita Pak Ustadz. Iya. Ingin sebentar Haji. lagi ya. Insya Allah. Ipusnya berangkat. Tahun ini ya? Insya Allah Pak. Tahun ini? Subhanallah. Oktober. Insya Allah hajinya mabrur. Amin. Sayanya mabrur. Semua jemaah haji berangkat pergi pulang selamat. Amin. Sehat. Iya Ini Dan. kisahnya juga seru Pak. Kisah seru, Ntar tapi kita akan ngobrol-ngobrol. ada yang lewat ya. Iya, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bapak punya duit, cuman diambil sebagiannya doang. Sebagiannya lagi diamalin. Iya, Cita-cita apa, Pak? kalau saya pengen banget naik haji. Saya punya perusahaan es balok. Gimana kalau Bapak aja yang nanganin perusahaan saya? Kan Bapak baru kenal sama saya. Kebetulan perusahaan saya setiap tahunnya memberangkatkan haji karyawan. Ya mungkin tahun ini bisa saya limpahkan ke Bapak. Bagaimana? Yang bener Pak. Alhamdulillah akhirnya berangkat juga. Beli kain di pasar Pondok Ranji. Alhamdulillah kesampaian juga mau naik haji. Oke, terima kasih. Balik lagi di chatting dengan YM. Masih bareng Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Saya juga ada Ibu Hajah Tuti dan Mbak Puspitasari yang di kantor punya dua panggilan Pak Ustadz. Nah, ada Mbak Ipus Ita ya dan rupanya. Mbak ya. Ita, Nah, ya. subhanallah.
besok jadi Mbah Hajah Ita. Amin ya rabbal alamin. Mbak Ita, awalnya gimana nih sehingga Mbak Ita akhirnya keinginan yang dari dulu bisa terkabul. Sebentar lagi insya Allah berangkat. Ceritanya gimana Mbak Ita awal? Kalau misalnya keinginan untuk naik haji ya, kayaknya mungkin semua muslim pasti kepengen ya naik haji. Benar. Nah, alhamdulillah waktu itu dari sebelum saya berjilbab itu keinginan itu udah timbul. Udah ada. Gitu. Terus sama suami waktu itu sempat membuka rekening haji. Ceritanya mau nyicil lah. Oh, udah sempat nabung-nabung. Sempet, Ya. ceritanya untuk jangka panjang nanti kan. Nah, tapi terus kemudian setelah saya pakai jilbab gitu, entah kenapa itu keinginan pengen berangkat haji itu makin kuat gitu. Alhamdulillah sih selama ini saya selalu sholat malam gitu kan ya. Jadi pada saat keinginan itu semakin kuat, saya tambahkan doa untuk pengen minta diundang sama Allah gitu untuk bisa sampai di bait Allah gitu kan. Nah terus sampai acara agenda tahunan kantor nih di Antv itu kan selalu setiap tahun kita ada acara buka puasa bersama karyawan dan ada agenda acara itu memberikan reward haji kepada karyawan gitu. Nah ya alhamdulillah kok ya tahun itu saya yang terpilih gitu. Jadi alhamdulillah saya bersama 3 teman dua rekan yang lain gitu ya. Insya Allah kita akan berangkat haji untuk tahun ini. Jadi diumumkannya itu tahun lalu gitu untuk berangkat haji insya Allah tahun ini beserta pasangan gitu. Beserta pasangan? Beserta pasangan, alhamdulillah. Dia dari Antv? Dia dari Antv. Baik sekali gitu. Antv ya. Alhamdulillah. Kita mau berangkat gak? Berangkat kita. Tanya ngomong ntar. Yaudah, bareng ya. Pondok Gede sini. Pindah ke tanah aja. Latihannya di situ katanya. Iya. Gitu. Oh jadi gitu ya. Subhanallah. Antv banyak rezeki ya. Amin ya Allah. Jadi setiap tahun ada gitu. Keyakinan Pak Ustadz seperti yang diterapkan sama Ibu Hajah Tuti. Penting yakin Pak Ustadz. Ada lagi nggak cerita yang lain? Ada banyak Ustaz. Tapi kita panggil dulu tuh. Iya. Ada tamu kita juga. Tamu kita juga. Ini berhubungan dengan musim haji. Dari kita akan undang Bapak Arif namanya. Dia selaku Head Media Communication dari Indosat. Ini dia Bapak Arif. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Silakan Pak Arif. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Pak Arif ya. Saya pengen nanya duluan Pak Ustadz. Kalau pergi haji, Indosat ikut pergi haji juga ya. Ya, dengan layanannya maksudnya. Apa yang sudah dipersiapkan sama Indosat nih Pak Arif dalam mempersiapkan musim haji ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih undangannya Ustadz. Siap. Ya, luar biasa bagi kami. Emang tadi di awal acara sudah disinggung bahwa fadilah haji sangat luar biasa sekali Ustadz ya. Sehingga peminatnya cukup banyak jemaah dari Indonesia. Di Kalimantan itu indennya 10 tahun. 10 tahun. Jadi luar biasa ya. Jadi indennya Perjuangan untuk orang Kalimantan, Kalimantan Sulawesi itu jauh-jauh. 10 tahun ya. Yang kedua, ibadah haji membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, minimal 25 hari atau rata-rata sebulan ya. Sehingga para jamaah yang menunaikan juga harus tetap menjalin silaturahmi dengan keluarganya di tanah air. Dan di tahun 2012 ini, alhamdulillah kami bekerjasama dengan operator terbesar di Saudi Arabia, Ustadz. Apa, Al-Jawal? Yaitu Saudi Telekom, ya, Al-Jawal. Untuk memberikan kemudahan bukan hanya dari nelpon, SMS, juga komunikasi data. Sehingga harapan kami, para pelanggan, para jamaah bisa fokus, konsentrasi ke ibadahnya, sedangkan kami yang akan mengurusi masalah silaturahminya ke tanah air. Sekarang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru nyampe di Jeddah aja udah SMS, Mami udah nyampe nih. Cah. Tapi saya perlu ingatkan Pak, jangan sampai perilaku berkomunikasi itu nanti malah menjadi yang lebih penting daripada ibadahnya. Karena saya pernah juga nih Pak Arif, jadi begitu masuk ke Masjidil Haram, ya ada jemaah pakai kain ihram gitu, sampai kan ada undakan gitu tuh. Kalau pas masuk lurus sampai ke tengah, saya doain ya yang belum ngeliat insya Allah nanti. Itu kan ada Ka'bah tuh di tengah. Nah begitu undakan begini, kan kita doa tuh, doa untuk bisa melihat doa supaya zid
man syarafal Ka'bah dan seterusnya. Tapi ada satu jemaah, Pak Arif, ya, Mbak Ita, Bu Tuti, yang nggak berdoa, dia malah motoin itu. Motoin Ka'bah gitu loh. Iya, iya. Tak gitu. Terus dia begini. Kan saya mimpin doa nih, dia ada di sebelah saya. Begitu amin, saya bilang, ente ngapain? Update status Pak Ustadz. Subhanallah, bilang. Update status sebentar aja. Nah, ini artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT lewat Indosat, jangan kemudian membawa jadi kelalaian. Tanya nih Pak Arif, tentang tarif. Telepon, SMS-nya gimana? Jadi nelpon sekarang murah sekali Pak Ustadz. Murah? 1 menit itu sekitar Rp5.000. Ya. Dan itu lebih murah daripada kalau kita pakai telepon dari kartu lokal di sana. Karena rata-rata tarif di sana itu 2,2 rial per menitnya. Atau sekitar 5.500 lebih lah. Yeah. Dan hematnya lagi, setiap 2 menit nelpon yang dilakukan oleh pelanggan Indosat itu dapat bonus 1 menit. Jadi dengan 10.000 udah dapat 3 menit, jadi nggak sampai 3.500 pelanggan sudah dapat murah sekali berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau saya kan pakai BB nih, ya. BB gimana? BB juga gitu. Kan dulu mahal tuh bisa sampai 50 apa 75. BlackBerry itu sangat murah ya. Sekarang 1 hari tarifnya hanya 19.000 dan ini juga paling hemat. Udah semua ada tuh ya? Udah semuanya, baik dari untuk BlackBerry maupun kalau menggunakan smartphone lain di luar BlackBerry, mau iPhone, mau Android, mau apa, murah juga. SMS juga gitu tadi ya. SMS juga 5.000 per SMS dan setiap satu kirim SMS itu gratis 4 SMS. Nah, nih gitu. Buat jemaah haji yang pada punya BB ya, niatin dakwah. Jadi jangan niatin ria. Caranya gampang. Orang tuh pasti nangis lah kalau ngeliat Ka'bah. Pastilah, insya Allah gitu ya. Itu foto, tak gitu kan. Kan udah bayar nih 15.000. Jangan sampai nggak digunain buat dakwah. Begitu foto, kirim ke grup. Weh, aneh doain ente bisa ngelihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Cang, itu dakwah tuh. Atau kirim ke Twitter. Gitu. Atau nanti ke apa? Dulu ini nggak sempet jalan ke Adam ketemu tuh. Nah, mana Jabal Rahmah. Ibu-ibu kalau ke Jabal Rahmah pegangin suami. Kenapa Pak Ustadz? Jangan sampai dia naik sendiri. Tadi soalnya dia berdoa. Iya. Kita break dulu deh. Oke, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masih di bahasan kita semua tentang hal yang paling diinginkan oleh umat muslim, yaitu menunaikan ibadah haji. Banyak keajaiban, banyak juga kemudahan-kemudahan yang diberikan ya Pak Ustadz. Ada dua sih, ada pengen pergi haji, sama pengen megiin haji. Nah sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang hadir di studio, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Arif, namanya Ibu Eis ya. Saya dari Majelis Taklim Baitul Salam Permatapuri Laguna ya. Iya. Saya mau bertanya, apakah kalau sudah sampai di Arab Saudi perlu ganti kartu apa enggak? Jadi untuk pelanggan Indosat nggak perlu ganti kartu Bu. Bagi Ibu pelanggan prabayar misalnya Mentari atau AM3 itu langsung otomatis aktif. Jadi tinggal isi aja murah dari sini, isi 100.000 atau 200.000 langsung dibawa ke sana. Nanti kalau habis juga tinggal anaknya habis minta tolong diisi atau apa kayak gitu. Nah, bagi pelanggan pasca bayar, tinggal telepon ke 111 dari handphonenya atau mengunjungi galeri Indosat terdekat. Dan itu semua tanpa dikenakan biaya. Nanti ada galeri sana? Bukan, di Indonesia sebelum berangkat. Itu mengunjungi untuk minta diaktifasi. Bagi yang pelanggan baru yang mungkin kurang dari setahun berlangganannya itu hanya tinggal menunjukkan bukti setoran UNN-nya aja sudah bisa kita aktifkan fasilitas roamingnya Pak. Jadi lebih mudah. Baik. Sangat mudah. Iya, mudah. Dan ada lagi satu lagi. Oke, baik. Silakan. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masyidah. Kami dari Majelis Taklim Baitul Islam Tangerang Selatan, tepatnya di Kelurahan Sarua. Sarua Ciputat? Ya, betul Ustaz. Ustaz pengen bertanya Ustaz. Sekarang ini kan daftar tunggu itu cukup lama ya Ustaz. Lama sampai 7-15 tahun. Iya. Apalagi wilayah Banten ya. Kan wilayah Banten itu
Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk cepat berhaji gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Den, sini Den. Iya Pak Ustadz. Tetap berdiri. Tadi kan udah. Tetap berdiri. Den. Ya. Apa yang Denny lihat sama Ibu Siti Masyito? Yang saya lihat, ya orangnya kelihatan Pak Ustadz. Bu Siti Masyito, ya. Kalau saya ngelihat Ibu Siti Masyito udah punya lo tiketnya. Cincin yang dipakai. Nah, siapa nih di antara ibu-ibu yang udah punya tiket mau bener-bener ditukar jadi tiket haji? Wah, ada yang bangun deh. Subhanallah. Cincin yang disayangi. Cincin Insya Allah kesayangan naik haji. Amin. Siap, insya Allah. Amin. Mana ada lagi yang mau pergi haji? Pemirsa yang di rumah, saya nggak ngomong bohong. Apa aja deh, nggak mesti cincin ya Pak Arif, nggak mesti cincin. Bisa apa aja. Ada pernah datang ke saya deh, tamu. Bukan Mas. Itu dia datang tuh cuma nganterin. Jadi waktu dia datang nih bukan dia yang nyari saya, tapi dia cuma nganterin. Takdir Allah, saya malah nyerang dia. Maksudnya nyerang gimana? Nanyanya ke dia, enggak ke sini gitu. Saya bilang Mbak Ita, kamu tuh udah pernah pergi umroh nggak? Haji. Apa kata dia? Nggak kepikiran Ustadz. Oh saya kawin juga belum. Emangnya harus kawin dulu orang pergi haji pergi umroh? Enggak. Ya, tapi gimana caranya? Saya tanya, ente kemarin naik apa? Dia ketawa tuh. Oh gitu. Ya sudah, mana kuncinya sini? Pak Arif itu yang satu nih Mbak Ita, Bu Tuti. Itu mukanya gimana gitu? Sebab orang ini kan nganterin dia. Iya. Kenapa jadi hilang motor kan gitu? Tapi si laki-laki ini bilang, Tat, kalau emang sedekah motor bisa mengin haji saya, mengin umroh saya, bismillah dia bilang. Nih kuncinya. Ntar sore saya antar BPKB-nya. Ibu, saya ngomong nih, subhanallah merinding saya. Dia pulang sore udah kabar, pergi umroh bulan depan. Jadi sampai rumah, dicari nama neneknya. Misalkan namanya Denny gitu ya. Woi Denny mana Denny gitu. Denny ya, ada apa? Ada apa nih? Gitu kan. Lu anterin gua bulan depan umroh. Subhanallah. Dia cerita tuh, cucu tuh ada 12. Kenapa yang dipilihnya Denny? Kira-kira begitu. Subhanallah. Jadi yang begini ini tiket buat pergi haji dan umroh. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya nabung. Ikhtiarnya adalah bayar. Tapi jalan bypassnya itu sedekah dan doa seperti Mbak Ita. Jadi sedekah mau kemana aja? Kalau emang kenal saya, ya sini titip sama saya. Kita salurin lagi. Tapi kalau emang ada yang dekat-dekat di rumah, lebih utama yang dekat rumah. Silakan sono dah. Ya kalau perlu sedekahnya ke dalam rumah. Dalam rumah boleh loh. Ibu belum punya rumah, rumahin dia. Ada ponakan pengen sekolah, sekolahin dia. Ada tetangga belum punya beras, berasin dia. Karungin gitu. Ya, insya Allah marah suaminya. Masa orang lapar dikarungin. Terusin deh. Iya. Oke. Nah, kalau di sini tadi pertanyaan kita udah dapat. Mungkin dari sini ada yang mau nanya boleh loh. Iya Mbak Ita silakan. Mbak Ita silakan. Ini Pak Arif, insya Allah kan saya nanti mau berangkat haji ini. Ya, Kira-kira tips apa ya Pak yang supaya saya mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga tentunya hemat. Oke. Nanti ini langsung saya contohkan ya. Jadi satu hal yang harus dilakukan oleh pelanggan adalah selalu memilih jaringan di mana kita kerjasama, Pak Ustadz. Jadi tahun ini kita kerjasama dengan Saudi Telecom Company. Itu kalau di handphone itu namanya kalau nggak Al Jawal, KSA 01 ya. Terus, pilih dulu ya? Ya, STC. Oh ya. ini untuk setting di Settingnya, sana ya? Jadi ini penting. Sepanjang itu pelanggan Indonesia tidak menggunakan jaringan dari Al Jawal tadi itu pasti akan jebol. Roaming ya, roamingnya, data semuanya sehingga kalau mungkin ini zoom in ya ini ada fasilitas hampir semua smartphone atau handphone itu sama ya. Jadi tinggal dipilih option di sini, terus network and connection, terus memilih ke mobile network. Nah, yang harus dipastikan pertama adalah menjawab pilihan di network selection mode adalah ke manual. Dan kemudian dari sana tinggal mencari operator yang kerjasama dengan kita yaitu STC. Di layarnya bisa STC, bisa Al Jawal, bisa KSA. Setelah itu yang kedua adalah menjawab
jawaban no di pertanyaan manually selected network is not available. Ini diperlukan apabila tiba-tiba di suatu zona atau suatu daerah jaringan Al-Jawal nggak ada, maka dia tidak searching ke operator yang lain. Daripada begitu kita 1 menit saja itu menerima sinyal dari operator lain di luar Al-Jawal, itu rata-rata tarif datanya itu Rp200 per kilobyte, Ustaz. Jadi 200 kali lipat lebih mahal daripada di Indonesia. Wow. Jadi sehingga ini juga menjadi hati-hati bagi para pelanggan ya. Jadi sepanjang ngikutin, jadi sebelum berangkat haji kita milih dulu, cari network manualnya dulu, disilih ke manual ya, terus dipilih manual, baru nanti berangkat ke haji tinggal nanti dinyalain di sana. Nah, begitu dinyalai, dicari operator yang tadi, dipilih, oke, baru kemudian bisa menikmati benefit yang seperti saya bicarakan tadi. Baik, yang paling aman sih, yang paling aman, nanya yang ahli kali deh, ya, ke galeri-galeri Indosat, belajar di situ deh. Sebab daripada jebol. Sebab teman saya ada yang jebol sampai 20-30 juta. Iya. Karena dia suka beli parfum borong. Kalau informasi, Pak Arif, informasi untuk lebih jelas. Informasi cukup mudah ya. Kalau menggunakan handphone dimanapun juga, even di Saudi bisa tetap tanya. Itu pelanggan pasca bayar tinggal telepon ke 111, prabayar tinggal telepon ke 100. Atau kita juga punya menu yang kita siapin, tinggal ketik bintang 123, bintang 1, bintang 4 pagar. Itu semua informasi haji kita taruh di situ. Atau pelanggan juga bisa mengunjungi website kami di www.indosat.com/haji. Baik. Jadi semua haji kita taruh di sana, Pak. Iya, dan abis ini kita akan berdoa, Pak Ustaz. Iya, berdoa. Segmen terakhir ya. Siap-siap depan TV. Ya, siap-siap. Kalau yang mau anaknya pintar, anaknya di pangku sambil didoain. Siap, benar. Atau bininya di pangku. Biar nggak cerewet. Jangan kemana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Pak Ustadz, tadi waktu iklan ada ibu-ibu di atas yang mau sedekahin ini katanya. Subhanallah. Ini tahu nggak pemirsa dari mana nih? Dari istrinya Denny. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya ngelihat soalnya tadi. Oh iya. Udah feeling kayaknya sedekah. Dan emang begini caranya, Den. Demi Allah. Tidak ada cara lain buat kita kemudian naik cepet kecuali sholat malam sama sedekah. Bener dah. Itu udah bener-bener. Duha sama gitu-gitu bener. Subhanallah, bener-bener nih. Ini contoh ya, Den ya. Mudah-mudahan insya Allah saya juga bisa ngikutin langkahnya Denny bersedekah dan langkah ibu-ibu. Saya kalau ngeliat ibu-ibu sedekah jangan sangka saya nggak lompat-lompat loh. Pengennya bener lompat-lompat juga gitu. Karena walaupun saya udah tahu rasanya sedekah, tapi ya kan kita pengen lagi dan lagi. Betul nggak Pak Arif? Kita kalau udah ngerasain nasi goreng tempat sono enak, masa kita nggak balik lagi? Pasti balik lagi kan? Begitu. Kita pengen ngobrol lagi lanjut sama Siap, Ibu Tuti. Hajah Tuti. Bu, pengalaman waktu di sana gimana Bu? Ya, alhamdulillah saya dikasih sama Allah bisa pergi dengan suami saya berdua haji ONH Plus dan bersama orang-orang yang dicintai Pak Ustadz. Jadi saya satu kamar dengan bibinya Pak Ustadz, dengan ibunya Pak Ustadz. Masa? Iya. 2000 ini ya? 2008. 2008? Iya. Jadi saya nggak ngerti, nggak tahu tuh. Suami saya dengan pamannya Pak Ustadz. Nah, jadi saya waktu itu kita tawaf, saya tinggal ibunya Pak Ustadz karena beliau nggak bisa itu. Saya berdua bibinya dan waktu tawaf itu kita ke Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail saya bilang dengan bibinya Pak Ustadz, ayo kita cium Hajar Aswad. Saat itu beliau bilang nggak mungkin Bu, karena lihat orangnya jutaan, kita nggak bisa, nggak mungkin. Tapi saya bilang pasti bisa, yakin Bu, pasti bisa, dan saya yakin. Saat itu saya berdua dengan bibinya itu, saya tuntun, saya tarik untuk mendekati Hajar Aswad. Sampai kita, karena kita kecil-kecil semua dan mereka besar, saya masuk ke ketek-ketek, kolong-kolong ketek orang-orang besar itu. Sampai akhirnya kita sampai ke atas, kita berdua sudah hampir meninggal Pak Ustadz, betul. Jadi kita kegencet gitu. Karena tergencet. Penuhnya. Kita tergencet. Ya. Tapi akhirnya bibinya Pak Ustadz bilang, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Saya bilang, ayo bisa. Saya yakin, saya baca, saya ingat, pamannya Pak Ustadz selalu bilang baca Sayyidul Istighfar kemanapun, dan saya selalu sepanjang itu saya baca Sayyidul Istighfar
Dan saya yakin saya bisa. Tapi kenapa bibinya Pak Ustadz itu nggak bisa? Karena dia bilang tidak bisa. Padahal posisinya adalah saya mencium, dia pas di sebelah saya. Sebentar nih, saya jadi ingat Ibu Tuti yang dulu saya ambil duitnya di Bulak Santri ya? Iya. Yang 20 juta itu? Enggak 20 juta. 5 Pokoknya segitu ya? Iya. Karena ada mertua saya sempat bilang begini. Itu ada orang tuh yang ngaku duitnya diambil sama Ustadz. Kan saya bingung. Terus siapa yang diambil sama saya duitnya gitu. Terus. Jangan-jangan butut itu ya. Subhanallah. Enggak, soalnya habis itu emang pergi sama mertua. Oh iya. Jadi ada orang datang pengen umroh, saya bilang udah nggak usah umroh, sedekahin aja duitnya. Ntar biar pergi haji sama suami begitu. Akhirnya orang itu kemudian sedekahin dan kemudian berangkat. Iya saya ustuwo iki. Lalian. Niatnya umroh disedekain malah berangkatnya haji ONAH plus dan bersama suami. Wow. Iya luar biasa. Baik Mbak Ita, persiapan buat besok apa ya? Yang jelas sih persiapan fisik ya yang sudah saya lakukan gitu ya. Kebetulan saya dan suami itu suka sepedaan. Awalnya sepeda. Terus udah makin deket ini kita jalan kaki ya. Setuju. Iya, jadi udah makin belakang sini saya jalan pagi. Buat pemirsa di rumah yang pada pengen pergi haji, bisa latihan dari sekarang walaupun belum bayar. Ya, ini latihan sering jalan ke masjid. Jalan ke masjid itulah nanti yang akan Allah panggil. Jadi yang rajin jalan ke masjid, Den, itu yang nanti Allah bakal panggil ke Baitullah Al-Haram. Itulah latihan yang sebenar-benarnya. Ustadz, berdoa Ustadz. Baik, ya pemirsa, doa yang hari ini, doa yang malam ini kita khususin buat haji ya. Iya. Dan biar kita bisa mungkin haji juga orang-orang tua kita, saudara kita, amin insyaallah. Ya pemirsa, mari kita berselawat dulu 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa silakan berdoa khusus yang buat haji. Ya Allah, Engkau tahu betapa inginnya seorang anak mengin haji orang-orang tuanya. Padahal dia sendiri juga belum berhaji. Dengan pertimbangan jangan sampai emak meninggal, abah meninggal sebelum melihat Ka'bah, ya Allah, keliling tawaf, sa'i baina Safa wal Marwah, sebelum ziarah ke makam Rasul. Ya Allah, Engkau juga yang maha mengerti, maha tahu, banyak para mantu yang pengen ngeberangkatin mertuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau takdirkan banyak anak-anak Indonesia, ya Allah, yang masih punya orang tua, bisa mergin haji dan umrah orang tuanya. Dengan duit sendiri, yang halal, yang berkah, yang mudah-mudahan bisa diterima haji dan umrah orang-orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, berikan hadiah haji dan umrah untuk semua pemirsa yang sekarang ini mengaminkan doa saya. Untuk semua pemirsa yang saat ini, ya Allah, ikut berdoa bersama kami di sini. Dan berikan semua yang hadir di sini juga untuk kesempatan untuk berangkat ke Baitullah. Berikan pahala dan kebaikan juga buat Indosat yang membantu banyak jemaah haji di tanah air, tanah suci-Mu, ya Allah. Untuk bisa berkomunikasi tetap bersama keluarga. Engkau pergilirkan semua di antara kami berangkat ke Baitullah-Mu, ya Allah. Kalau bukan haji besarnya, mudah-mudahan haji kecilnya, yakni umrah ke Baitullah bersama orang-orang yang kami cintai. Berikan juga rizki-Mu, ya Allah, untuk kami bisa memberangkatkan sebanyak-banyaknya orang di sekeliling kami. Termasuk anak-anak keturunan kami, biar pada kenal Makkah dari kecilnya. Biar pada kenal Madinah dari kecilnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sebagai penutup kita baca talbiyah sekali lagi. Kayaknya semua berdiri sini ya. Biar kita baca bareng-bareng. Anggap aja kita ini lagi walimatus safar pengen haji. Ya, pemirsa, kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak